Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang membahas tentang International Style dan event sistematik. Pada video kali ini akan kita bahas tentang asal muasal daripada sekretaris. Asal muasal sekretaris. Sebagaimana sekretaris ini adalah merupakan bagian dari sebuah organisasi yang biasa kita dapatkan dalam kegiatan pelaksanaan sebuah program kerja, maka sekretaris itu memiliki fungsi yang cukup vital. Kenapa? Karena urusan administrasi itu adalah merupakan tugas dan kewenangan yang ada pada sekretaris itu. Tapi tahukah Anda bagaimana sejarah awal daripada sekretaris itu sendiri? Sebenarnya sekretaris itu dimulai pada abad ke-19. Jadi sekretaris itu mulai ada dan dikenal pada abad ke-19, di mana bertugas sebagai korespondensi, surat-suratan, kira-kira begitu. Kemudian sekretaris ini dia melekat kepada penguasa atau raja, ya. Penguasa atau raja. Jadi dialah yang mengkonsep daripada surat yang dikirim dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Kemudian pada tahun 1840 sampai dengan 1850, di mana didirikan sekolah komersil. Jadi ada sebuah sekolah komersil yang dibuat di Eropa, ya, sekolah komersil di Eropa untuk membina daripada para sekretaris ini. Jadi dia lebih kepada upaya untuk membina para sekretaris. Kemudian berkembang pada tahun 1870 ada namanya Isaac Pitman. Isaac Pitman ini dia mendirikan sekolah untuk mendidik daripada para siswanya. Jadi dia mendirikan sebuah sekolah untuk mendidik para siswanya untuk menulis steno pada musik. Menulis steno. Ini kemudian berkembang hingga pada tahun 1890 berdiri hingga 500 sekolah. Akan tetapi pada tahun 1880, yakni kita ingat itu adalah penemuan mesin ketik. Nah, pada saat penemuan mesin ketik ini, perempuan lebih terampil untuk mengetik. Akhirnya pengerjaan daripada pekerjaan sekretaris itu lebih banyak perempuan. Itu pada tahun 1880. Dia lebih identik sebagai sekretaris karena kelebihannya untuk menulis pada mesin ketik. Itu alasan kemudian pada saat itu lebih banyak perempuan yang melakukan pekerjaan sebagai seorang sekretaris. Kemudian terjadi sebuah perkembangan, yakni pada tahun 1930 menyebabkan daripada laki-laki sangat sedikit yang menjadi sekretaris. Karena alasan itu tadi, bahwa pekerjaan daripada mengetik itu lebih banyak dan lebih familiar kepada perempuan, sehingga banyak perempuan yang melakukan tugas sebagai juru ketik dan menempati posisi sebagai sekretaris.
Kemudian berkembang pada tahun 1942, ada asosiasi yang dibuat, Asosiasi Sekretaris Nasional. Asosiasi Sekretaris Nasional yang dibuat di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, yang dimana bertugas untuk mendidik daripada para calon sekretaris untuk memiliki standar, karena dari asosiasi inilah kemudian keluar sertifikasi. Jadi ada sertifikat untuk menjadi sekretaris. Sertifikat untuk menjadi sekretaris. Jadi sampai di sini kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya pekerjaan sekretaris itu adalah bukan sebuah pekerjaan yang biasa-biasa saja. Meskipun selama ini pada kenyataannya sekretaris yang ada itu sekretaris yang hampir tidak pernah mengikuti sebuah pelatihan atau sertifikasi. Pelatihan atau sertifikasi. Berbeda ketika misalnya itu di Amerika Serikat. Nah, ini yang terjadi pada hari ini. Akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sekretaris itu memiliki tugas administrasi, kemudian bertugas untuk pembuat jadwal acara atau kegiatan, jadi ada jadwal acara dan kegiatan. Kemudian dia lebih banyak kepada secret, hal-hal yang berbau rahasia pada organisasi atau perusahaan. Perlu diingat bahwa sekretaris itu ada juga asisten eksekutif. Apa perbedaan sekretaris dan asisten eksekutif? Kalau sekretaris itu jelas dia berhubungan dengan hal-hal yang berbau administrasi, kemudian hal-hal yang berbau jadwal acara dan lain sebagainya. Sementara asisten eksekutif itu dia lebih privasi. Lebih privasi yang dimaksud di sini adalah dia lebih melekat kepada pimpinan. Kalau misalnya sekretaris itu yang berbau sekret itu adalah berhubungan dengan organisasi, maka asisten eksekutif itu adalah dia lebih kepada privasi yang berurusan secara pribadi yang melekat pada pimpinan itu sendiri. Itu asisten eksekutif. Di Amerika dulu, awalnya sebenarnya penggunaan kata sekretaris itu berawal dari asisten eksekutif ini. Asisten eksekutif yang dia lebih melekat, yang mengatur daripada jadwal PAUD, jadwal para raja dan lain sebagainya. Yang kemudian terjadi perkembangan dimulai pada tahun 1840 sampai 850, lalu kemudian sampai pada tahun 1942, yakni berdiri daripada asosiasi yang khusus di dalamnya itu adalah para sekretaris yang ada di dalam yang mengurusi daripada kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi demikianlah daripada fungsi dan tugas daripada seorang sekretaris, yang ternyata sejarahnya itu dimulai pada abad ke-19, yakni pada tahun 1840 hingga 1850. Demikian daripada video pada kesempatan ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan isi pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.